Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah kita berada pada Minggu Paskah yang akan kita rayakan bersama di tengah keluarga kita, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 April 2020. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah raya Minggu Paskah. Kita siapkan hati kita dengan mengambil saat hening. Saat hening mulai. Cukup. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Hari ini adalah hari raya Paskah bagi kita semua. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 187, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus yang persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin.
Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah kemenangan atas kuasa kematian. Dari rasa takut dan khawatir, Paskah yang kita rayakan secara sederhana dalam keluarga adalah memberikan kebangkitan bagi kita semua dari kuasa pandemik virus COVID-19 dan dari kuasa maut. Yesus sungguh bangkit, Ia sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa untuk memberi kehidupan, untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Oleh karena itu, mari kita sambut kebangkitannya dengan penuh antusias untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama dan bahkan untuk seluruh ciptaan. Haleluya. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 2. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau boleh membawa kami ke dalam hari yang sangat indah, hari Minggu Paskah ini. Sukacita Engkau berikan kepada kami semua. Kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus di dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan membawa kami ke dalam sukacita. Kami menyadari kami datang bukan dengan kesempurnaan dan kesucian hidup. Kami membawa dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Namun kami rindu saat ini Tuhan berkenan hadir tengah keluarga kami. Berfirmanlah kepada kami, supaya kehidupan kami senantiasa Tuhan perbaharui dan Engkau bangkitkan dari segala persoalan yang ada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kami mohon Ibu Suryani untuk membacakannya. Matius 28 ayat 1 sampai 10.
Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita adalah kebangkitan dan pewartaan. Kalau kita memperhatikan berita tentang situasi wabah virus COVID-19 pada tanggal 5 April 2020, secara global atau dunia, jumlah saudara kita yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.093.349 orang. Dan yang meninggal 58.620 orang. Untuk di negeri kita, di Indonesia, yang positif ada 2.273 orang. Yang sembuh 164 orang, sedangkan yang meninggal ada 198 orang. Berita ini bisa menimbulkan rasa takut karena banyaknya orang yang terkena virus COVID-19, dan menunjukkan angka ini penyebaran virus COVID-19 masih sangat tinggi. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa merasa sukacita karena angka kesembuhan juga semakin meningkat. Cara dan usaha pemerintah yang didukung oleh beberapa negara lain untuk mengatasi virus COVID-19 ini juga membawa harapan besar. Demikian juga dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga diri, untuk bersama-sama bergotong royong, mencegah penyebaran virus COVID-19, juga membawa harapan yang besar. Ada ketakutan, ada sukacita.
Memang demikianlah kehidupan kita, kehidupan manusia, selalu diperhadapkan pada dua sisi ini, yaitu rasa ketakutan dan rasa sukacita di sisi lain. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati kisah kebangkitan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, ini adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam yang begitu dahsyat, mengiringi kehadiran malaikat Tuhan yang menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sama dahsyatnya ketika suasana kematian Yesus. Di sana kegelapan menguasai keadaan waktu itu. Dan diikuti gempa bumi yang membuat tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Juga bukit-bukit batu terbelah. Di sisi dahsyatnya berita kebangkitan Tuhan Yesus ini justru dipasrahkan oleh malaikat kepada para perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Para perempuan ini dalam menerima berita kebangkitan Yesus, hatinya campur aduk antara ketakutan dan sukacita besar untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kedua perempuan itu pun segera pergi dari kubur dengan rasa takut sekaligus juga rasa sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat, seolah tidak sabar lagi untuk memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada murid-murid. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam. Salam bagimu. Lalu mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat sekarang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Segenap keluargaku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berita Injil sangat realistis menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan semua ketakutan dari para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman atau percaya kepada Kristus yang mereka jumpai di jalan, untuk melakukan tugas mereka dan membagikan kabar baik mereka meskipun ada kecemasan. Ini adalah keberanian. Keberanian itulah Paskah. Keberanian itu adalah kebangkitan. Berita Injil Minggu Paskah ini memberi kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran virus COVID-19 untuk tetap bergerak, untuk tetap melangkah, bahkan berlari meskipun kita menghadapi kekhawatiran juga. Firman Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Salam ini diulang oleh Yesus ketika dia bertemu dengan para perempuan. Hal ini memberi kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Karena memang ada banyak yang harus ditakuti dalam kehidupan fana ini. Seperti saat ini, wabah virus COVID-19. Di satu sisi memang ini menakutkan, karena begitu mudahnya untuk menular, begitu cepatnya untuk merambat kemana-mana. Bahkan tidak sedikit yang terpapar, bahkan
bahkan angka kematian pun juga cukup besar. Bahkan kalau sudah meninggal, keluarga, sanak saudara, masyarakat pun tidak boleh mendekat. Kondisi yang sangat wajar menimbulkan rasa ketakutan. Tidak hanya itu, tetapi juga kondisi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, ekonomi yang melemah di semua keluarga kita. Kita harus hidup dengan hikmat. Kita harus hidup dengan bersih. Kita harus hidup dengan cermat, dengan kehati-hatian. Namun, sebagai orang yang percaya, yang saat ini kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersabda, jangan takut. Karena kuasa kebangkitan itu akan memperbaharui kehidupan kita. Yang tadinya kita tidak hidup bersih, sekarang kita hidup bersih. Yang tadinya kita tidak hidup dengan kehati-hatian, sekarang harus hidup dengan kehati-hatian. Yang tadinya kita hidup dengan sukacita keluar kemana-mana, tetapi sekarang kita harus menguatkan kehidupan keluarga kita. Cinta kasih dalam keluarga kita. Yang tadinya kita banyak hidup boros, sekarang kita harus hidup dengan hemat. Itu baru skup kecil, keluarga. Kalau ini dilakukan secara nasional, tentu ini juga akan membawa perubahan yang baik. Polusi akan terkurangi dengan sangat besar. Kebisingan akan sangat dikurangi. Perbuatan-perbuatan jahat juga turun. Alam akan menerima pembaharuan. Karena sungai semakin bersih, pencemaran dikurangi. Udara akan semakin segar. Karena tidak banyak orang yang berkendaraan di jalan. Kalau ini lebih luas lagi dunia, maka kehidupan dunia ini pun juga akan diperbaharui. Yang tadinya anggaran negara banyak difokuskan untuk persenjataan, sekarang anggaran persenjataan diturunkan untuk memberantas virus COVID-19. Sehingga orang tidak akan adu kekuatan dan kesombongan. Dunia akan diperbaharui. Baik itu kehidupan alam, kehidupan ekonomi, kehidupan manusia, terlebih kehidupan keagamaan. Semuanya akan dikembalikan kepada yang hakiki, untuk kembali kepada Tuhan. Tidak menyombongkan tentang keagamaannya. Sehingga di sisi lain, kondisi wabah virus COVID memang membawa ketakutan. Tetapi di sisi lain juga membawa sukacita. Bersamaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita menyongsong kehidupan dunia yang baru. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan iman, inilah dua sisi kehidupan kita di dunia. Tetapi pada akhirnya, kita telah mendengar janji kebangkitan bahwa sukacita, harapan, dan iman pada akhirnya akan menang. Sebagai seorang saksi, kita harus menyampaikan pesan ini, terus berlari dan berani mengabarkan berita kebangkitan, sekalipun ada juga rasa ketakutan di situasi merebaknya virus COVID-19. Mari kita beritakan Injil Tuhan melalui dunia media sosial.
karena banyak orang yang berlari ke sana. Kalau kita bertutur kata yang baik di media sosial, maka Tuhan akan memakai karya ini untuk pemberitaan Injil Tuhan. Apa yang saudara takutkan hari ini? Mari tetaplah berlari untuk mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, tetaplah berbagi sukacita. Tuhan memberkati anggota keluarga kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kami akan doa syafaat. Ketika kami sampai pada kalimat kami mohon, Bapak Ibu menyampaikan kabulkanlah doa kami. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dan diliputi oleh rasa ketakutan yang berlebihan terhadap wabah virus COVID-19. Atau saudara kami yang diliputi ketakutan karena permasalahan yang lain. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan, kesembuhan, dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, dengan anak atau orang tuanya, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kiranya kasih Kristus menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga bisa tercipta keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan, kreativitas dalam iman mereka, sehingga mereka tumbuh semangat, tumbuh kemampuan untuk mengatasi persoalan ekonomi keluarga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami
dan berikan kami pengharapan, sukacita untuk memberitakan Injil Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, bahkan masyarakat, bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku percaya. Dengan tangan kanan kita taruh di dada kiri. Memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari yang penuh sukacita, di hari Paskah. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Berdasarkan ayat ini, kita aturkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama. Sambutlah kebangkitannya dan hadirlah dalam kehidupan dengan penuh sukacita. Kabarkanlah Injil Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Mari kita sambut nyanyian Kidung Jemaat 188, bait yang ke-6.